Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra dengan NIM 22 11 11 41. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu tentang sistem kontrol dan monitoring door lock menggunakan Arduino berbasis IoT. Untuk pendahuluan, jadi dalam penelitian ini yaitu sebenarnya untuk mencoba memperbaiki dari sistem door lock yang sebelumnya, yaitu menggunakan sistem barcode dan sistem pin dengan menggunakan sidik jari. Jadi sistem ini bekerja untuk meregistrasikan sidik jari dalam microcontroller, kemudian sistem akan memverifikasi sidik jari. Jadi jika benar maka akan terbuka, jika salah masih tetap terkunci. Nah, namun pada penelitian itu masih terdapat kekurangannya, yaitu pada sidik jari. Jika rusak, sensor tidak bisa membacanya. Jadi maka kami dengan melakukannya monitoring door lock menggunakan Arduino berbasis IoT ini, jadi di mana sistem pengaman pintu itu menggunakan RFID, dan ini sangat mudah, nyaman dan keamanan yang terjamin, dan aspek pembiayaan yang murah, serta dilengkapi dengan sistem Android yang terintegrasi dengan alat. Untuk perumusan masalah agar tidak terlalu luas, maka kami melakukan batasan-batasan permasalahan seperti berikut, yaitu dirancangnya digunakan untuk mengontrol dan memonitoring door lock berbasis IoT, di mana alat berkomunikasi dengan smartphone Android dengan jarak dekat maupun jarak jauh, dan alat juga dikomunikasikan dengan teknologi RFID. Lalu pembahasan microcontroller dan perangkat keras pendukung itu hanya digunakan sebatas yang diimplementasikan saja. Nah, untuk kerja pengaman pintu rumah itu menggunakan RFID berbasis microcontroller ATmega 328 dan smartphone sebagai kontrol dan memonitoring door lock itu sendiri. Untuk landasan teori yaitu RFID atau Radio Frequency Identification, jadi adalah teknologi identifikasi berbasis gelombang radio. Jadi teknologi ini mampu mengidentifikasi berbagai objek secara simultan tanpa diperlukannya kontak langsung atau dalam jarak pendek. Jadi RFID dikembangkan sebagai pengganti atau penerus teknologi barcode. Ada juga sensor RFID, yaitu sensor yang mengidentifikasikan suatu barang dengan menggunakan frekuensi radio. Sensor ini terdiri dari dua bagian penting, transceiver yaitu sebagai reader, dan transponder lebih kenal dengan tag. Nah, ini microcontroller yang dipakai yaitu Arduino Uno yang terdiri dari chip ATmega 328. Jadi Arduino ini memiliki 14 pin digital. 6 pin itu dapat digunakan sebagai output PWM, 6 inputnya analog, terus sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, sebuah konektor sumber tegangan, sebuah header ICSP, dan sebuah tombol reset. Arduino ini membuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah microcontroller hanya dengan menghubungkan ke sebuah komputer melalui USB atau memberikan tegangan DC dari baterai atau adaptor AC to DC. Itu sudah dapat membuatnya bekerja. Nah, jadi Arduino Uno ini menggunakan ATmega 328 yang diprogram sebagai USB to serial converter untuk komunikasi serial ke komputer melalui port USB. Lalu Android itu adalah sebuah sistem operasi yang dirancang oleh perusahaan Google dengan basis kernel Linux dan juga berbagai perangkat lunak seperti open source dan lainnya. Ponsel yang menggunakan Android dapat digunakan untuk perangkat dengan layar sentuh seperti pada smartphone dan juga komputer tablet.
Android sendiri merupakan sistem operasi yang banyak digunakan karena ia dapat mudah ditemukan dan fleksibel untuk dioperasikan. Yang keempat itu IoT atau yang kita kenal dengan Internet of Things, yaitu adalah struktur di mana objek orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara manusia ke manusia, yaitu sumber ketujuan atau interaksi manusia ke komputer. IoT atau Internet of Things itu merupakan perkembangan keilmuan yang sangat menyajikan untuk mengoptimalkan kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar yang bekerja sama melalui jaringan internet. Itu yang dikatakan oleh Geoff Kumar dan T.S. Coffey tahun 2014. Untuk perancangan penelitian jadi Tekar dibaca oleh reader RFID. Ketika benar maka dibaca oleh Arduino, lalu driver Cyanoid akan bekerja dan Cyanoid akan beraksi gitu, atau katakanlah action, sama halnya seperti mobile Android. Dan jika iya maka Cyanoid akan terbuka, dan jika tidak akan tetap tertutup. Untuk diagram blok power supply, controller KTMega 328, TCAD, RFID reader mengirimkan sebuah pesan ke microcontroller, dan jika iya maka Cyanoid akan terbuka, jika tidak akan tetap tertutup. Ini untuk perancangan kelistrikannya. Nah, pembahasannya perangkat power supply menggunakan berupa adaptor 12 volt, perangkat microcontroller pada alat pengaman pintu rumah menggunakan RFID. Ini menggunakan microcontroller ATmega 38 yang ada di dalam Arduino Uno sebagai perangkat microcontroller pengendalinya. Untuk perangkat Cyanoid itu sebagai pengunci pintu menggunakan mini Cyanoid 12 volt yang merupakan kumparan yang diinduksikan inti besi sehingga dapat berfungsi layaknya kerja magnet terhadap besi. RFID tipe RC522 Funduino sebagai tag rider, rangkaian driver Cyanoid sebagai rangkaian yang menunjang kerja Cyanoid agar sesuai dengan inputan yang ada. Driver itu adalah interface yang digunakan sebagai pengendali komponen yang memiliki tegangan kerja itu lebih besar atau lebih kecil dari tegangan pengendalinya yang difungsikan sebagai sinyal inputan. Nah, untuk seluruh software operation ini akan dibangun perangkat lunak, yaitu program pengendalinya yang diupload ke dalam microcontroller yang berfungsi untuk membaca kode yang ada di dalam transponder atau TCAD itu sendiri. Pembuatan program Arduino ini menggunakan bahasa C++ yang sederhana, dibangun menggunakan software IDE Arduino dengan versi 1.5. Nah, untuk mobil Android itu sendiri adalah sebagai interface yang berfungsi sebagai monitoring sekaligus pengontrol Arduino dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet untuk menghubungkan dengan perangkat keras. Nah, kesimpulannya pada sistem keamanan pintu rumah menggunakan RFID ini jadi dalam pengembalian data itu dilakukan pengukuran pada masing-masing blok dan pengujian sistem secara keseluruhan. Yang pertama itu adaptor. Nah, pada sistem ini untuk mensuplai arus listrik yang masuk ke dalam Arduino dan driver Cyanoid menggunakan adaptor 12 volt. Yang kedua itu rangkaian driver Cyanoid. Pengujian driver Cyanoid ini dilakukan untuk mengetahui apakah rangkaian driver Cyanoid yang dibuat sudah dapat bekerja dan sesuai dengan yang diharapkan tentunya, dan juga atau belum. Langkah-langkah pengujiannya yaitu memastikan bahwa jalur telah tersambung dengan benar dan semua komponennya
telah terpasang dengan sempurna, menyiapkan adaptor dengan output 12 volt, akan diprogres. Setelah pengujian sensor RFID, pengambilan data, pengukuran jarak dilakukan 5 kali pengambilan. Mungkin sekian dari presentasi saya dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.